Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teologi pembebasan. Teologi pembebasan adalah sebuah paham tentang peranan agama dalam ruang lingkungan sosial. Dengan kata lain, teologi pembebasan adalah suatu usaha kontekstualisasi ajaran-ajaran dan nilai keagamaan pada masalah konkret di sekitarnya. Teologi pembebasan adalah upaya berteologi secara kontekstual. Teologi pembebasan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris liberation theology menjadi keharusan bagi kegiatan gereja-gereja dalam komitmen Kristianinya pada kehidupan sosial. Teologi pembebasan lahir sebagai respon terhadap situasi ekonomi dan politik yang dinilai menyengsarakan rakyat. Masalah-masalah itu dijabarkan dalam penindasan, rasisme, kemiskinan, penjajahan, bias ideologi, dan sebagainya pada kalangan Jesuit baik di Asia termasuk di Indonesia, Brasil, Amerika Latin, dan Afrika Selatan. Teologi ini berkembang pesat sebagai dampak dari hermeneutika Alkitab secara kontekstual untuk menjawab persoalan yang dihadapi umat manusia. Teologi pembebasan merupakan refleksi bersama suatu komunitas terhadap suatu persoalan sosial. Karena itu, masyarakat terlihat dalam perenungan-perenungan kenyamanan mereka mempertanyakan seperti apa tanggung jawab agama dan apa yang harus dilakukan agama dalam konteks pemiskinan struktural. Teologi pembebasan ini muncul pada abad ke-20 seiring banyaknya permasalahan dunia yang sedang tidak merdeka, dinilai dari sudut pandang keadilan sebagai manusia yang sama di hadapan Tuhan. Dunia harus merdeka dari tindakan yang menindas sesamanya. Bahkan seharusnya yang kaya dan memiliki jabatan harus membela dan memperhatikan kebutuhan rakyat kecil dan miskin. Kemunculan pertamanya di Eropa yang berkonsentrasi pada persoalan globalisasi, berprihatin pada dosa sosial yang terdapat pada sistem pemerintahan sebuah negara. Teologi pembebasan menawarkan sistem sosial yang mengedepankan keadilan sebagai warga negara dan warga dunia dalam pandangan agama. Manusia yang adil tidak tertindas, yang dirusak oleh manusia sendiri. Sementara itu, teologi pembebasan yang lahir di Amerika Latin berfokus pada gerakan perlawanan yang kebanyakan dilakukan oleh para agamawan terhadap kekuasaan yang hegemonik dan otoriter. Pemikiran teologi pembebasan. Pemikiran teologi pembebasan bermula dari hermeneutika Alkitab. Setelah menafsirkan pesan-pesan dalam Alkitab berdasarkan tindakan Yesus yang membela dan menolong orang-orang yang lemah, sakit, dan tertindas, maka peran agama juga seharusnya demikian. Dalam agama Kristen sendiri, hal ini menjadi tanggung jawab gereja sebagai lembaga agama yang memiliki pengaruh baik kepada jemaatnya, masyarakat di mana dia tinggal, maupun kepada pemerintahannya. Nilai-nilai yang muncul itu biasanya dilihat dari peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pelanggaran nilai-nilai ini di sejumlah negara telah membangkitkan keprihatinan di kalangan aktivis teologi pembebasan. Nilai-nilai yang didapat dari tafsir kitab sucinya masing-masing. Sebagai contoh, umat Kristen dengan ajarannya Kristologi yang menafsirkan bahwa Kristus Tuhan adalah seorang yang hadir dalam situasi karut-marut
dan membawa pembebasan bagi rakyat kecil dan yang tertindas. Dari dasar inilah maka orang Kristen mengikuti teladan Yesus dan menentang ketidakadilan. Mereka merasa mendapat tugas untuk meneruskan perjuangan Tuhan yang disembahnya. Tokoh penting seperti Gustavo Gutierrez di Peru, Gustavo Gutierrez Merino OP adalah seorang tokoh teologi dalam imam Dominikan yang dianggap sebagai pendiri teologi pembebasan. Ia menjabat sebagai Profesor John Cardinal O'Hara dalam bidang teologi di Universitas Notre Dame. Ia pernah menjadi profesor di Universitas Katolik Kepausan di Peru dan profesor tamu di banyak universitas terkemuka di Amerika Utara dan Eropa. Ia adalah Akademi Bahasa Peru dan pada tahun 1993 ia dianugerahi Legiun Kehormatan oleh pemerintah Prancis untuk karyanya yang tak mengenal lelah. Gustavo Gutierrez menawarkan teologi kepada umat Kristen, suatu tema baru secara etis melalui praksis. Artinya adalah bahwa etika masyarakat seharusnya dibangun berdasarkan perenungan bersama yang dilakukan secara nyata dalam kehidupannya. Teologinya berpusat pada pengantasan rakyat miskin yang diperlakukan tidak adil oleh sistem masyarakat kelas, memisahkan manusia dalam kategori berjulis atau para bangsawan yang biasanya kaya dan proletar atau rakyat jelata yang hanya punya anak namun tanpa harta. Ini sebagai respon terhadap kritik Karl Marx terhadap masyarakat kelas akibat denominasi kapitalisme. Teologi pembebasan yang dimaksud oleh Gustavo Gutierrez ini adalah pengentasan di bidang politik dan sosial, sekalipun bermula pada permasalahan politik. Namun ini bukanlah penyusutan paham imam, melainkan refleksi iman yang melampaui refleksi sosial dan politik. Jadi teologisnya berpusat pada Yudaisme Yesus Kristus secara historis. Gutierrez menyatakan bahwa Kristus adalah si orang miskin yang disamakan dengan orang-orang tertindas saat ini. Hal ini didasarkan pula dari Alkitab Injil Markus 5 ayat 10 yang berkata pembebasan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib memerankan dua aspek, yaitu membebaskan manusia dari permasalahan keberdosaan duniawi, kehidupan fisik, sosial, politik, dan penindasan iman atau dosa, kematian, kefanaan, dan sebagainya. Gustavo Gutierrez ini juga berteologi dengan memakai sumber Alkitab, itu kisah Ayub yang bergumul dengan kisah sengsara yang dipandang oleh kaum Terodise sebagai kejahatan. Gustavo dan Ayub memandang bahwa kejahatan dan penderitaan bukan berasal dari Allah, melainkan sebuah nilai moral yang melampaui hukum manusia. Melalui kisah Ayub yang berdebat dengan para sahabatnya yang mengatakan bahwa penderitaan Ayub adalah akibat dosa, maka pandangan ini secara otomatis tidak bersifat mutlak lagi sebagai penderitaan dan kejahatan adalah peleburan cinta kasih Allah yang tak bersyarat. Terima kasih demikian.